bahwa waktu itu ada konflik ekonomi, ya, konflik bisnis dagang antara Cina dan Amerika. Jadi yang dikatakan si Den itu sudah basi itu. Kita sudah bahas dulu itu. Nah, konflik itu ancaman Trump dimanifestasikan di Cina. 33 pengusaha itu memang pergi ke Vietnam. Lalu Pak Jokowi bilang, kok nggak ke Indonesia? Sebenarnya bukan pertanyaan. Tapi pertanyaan itu disambar oleh seorang politisi. Mungkin kepingin mau tetap jadi menteri. Disambar, enak nyambarnya itu. Das! Makanan empuk, bola lambung. Disambar. Omnibus law Pak jawabannya. Lalu ditawarkan kepada yang bersangkutan, oke kalau gitu Anda kerjakan, Anda susun. Jadilah beliau anak emas dan duduk kembali menjadi menteri. Kalian tahu siapa orangnya, ya kan? Duduk kembali menjadi menteri. Nah terakhir bingung. Jelas nggak sama kita pada ketika itu ini dikejar-kejar, menjadi terburu-buru. Ini kan terburu-buru ini. Bayangkan mau menjadi di awal-awal pertengahan persiapan pemilihan presiden, dikejar, kejar tayang. Muncullah 31 klaster. Coba dibayangkan bagaimana menyatukan, kukira sudah ribuan undang-undang, ribuan pasal, bukan lagi 1, 2, 3 pasal atau 3 pasal. Jadi menurut kami, karena undang-undang ini dibuat terburu-buru, sudah kami pastikan ini kalau membahayakan dan tidak memberikan kenyamanan kepada kita semua. Tidak hanya kepada buruh, kepada aktivis lingkungan, kepada semua lah, termasuk petani. Lalu hari ini, ada dua kelompok masyarakat sebenarnya yang seperti terdiskreditkan dalam penerbitan Omnibus Law ini. Benar ya, kita juga mengakui ada pembangunan fisik di negara ini. Tetapi negara, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan dari keberhasilan pembangunan fisik semata. Kita juga hormati, akui ada pembangunan jalan tol, irigasi, dan drainase segala macam. Itu banyak. Tapi ukuran keberhasilan, kemajuan sebuah negara bukan semata-mata dari pembangunan fisik. Yang terpenting adalah dari pembangunan ekonomi masyarakatnya. Jadi peningkatan income per kapita. Ini dari sisi pandang ilmu ekonomi. Berhasil tidaknya suatu negara, maju tidaknya suatu negara diukur dari income per kapitanya. Coba bayangkan dengan undang-undang yang ada, pasal 61, pasal 95, 185, RUU ini yang bakal menjadikan buruh itu diupah secara jam-jaman, hilang hak lemburnya, kontraknya bisa menjadi 3 bulan, 4 bulan, lalu berhilang menjadi timbul lagi kemungkinan akan penghapusan pesangonnya dan lain-lain dan lain-lain. Coba bayangkan kalau itu terjadi kepada kalian. Mau kalian? Saya tanya. Pilihannya ini kalau nggak burung sen, ya. Nah, saya pakai istilah kita dulu. Pilihan kita kalau nggak burung sen, ini harus dihentikan pembahasan ini. Kalau saya kalian tanya, tapi semua ini kembali kepada kita. Lalu hari ini kita berkumpul. Ada teman-teman dari aktivis mahasiswa. Ini saudara-saudara kita. Ya, pemerintah saudara kita. Kalaupun ada di sini orang lain, itu semua saudara kita. Dan kita sama-sama mau sejahtera. Jangan ada menjadi racun di antara kita di sini. Kan begitu. Jadi kita, kalau Bang Pala meminta, menghimbau, malam ini kita bahas secara, tidak mungkin kita bahas secara detail, itu nggak mungkin Bang Barita, tetapi saya tahu juga kalian sudah memahami ini, supaya kita setelah ini apa, lalu bagaimana kita menghentikan supaya Omnibus Law itu tak perlu dibahas lagi. Tutup saja dulu ceritanya, jangan kejar tayang lah buat undang-undang. Jadi ini undang-undang kejar tayang. Itu saya kira dari saya dulu pengantarnya. Yang pasti Omnibus Law ini menurut Bang Pahala merampas masa depan kita para pekerja. Dari sisi pandang pekerja, merampas masa depan kita. Jangan mau tetap miskin, ya. Kalau orang lain sejahtera, kita pun harus ikut sejahtera. Saya kira itu dulu dari kami. Ya, sedikit. Jadi, Cik, jadi menurut hari ini teman-teman buruh sudah melakukan apa, Pak? Untuk kan di luar sana kita tahu kan sudah banyak gerakan-gerakan yang bahkan intimidasi dari polisi dan itu sudah banyak. Kira-kira hari ini di Sumatera Utara ini sudah melakukan apa? Jadi begini,
Di Sumatera Utara ada 3 kelompok buruh hari ini yang bagaikan harimau yang siap menerkam massa. Apa? Musuh atau makanan gitu ya. Kita sudah sama tahu ya. Ada kelompok yang katakan bergabung dengan teman-teman Bang CP Nenggolan ya, dengan macam-macam lah. Ada yang dengan Nelson Manaluk, ada kelompoknya lagi, dan ada yang di LBH Medan. Nah, tapi 92 tidak mau ada di kelompok-kelompok itu. Siapapun yang membuat kelompok kita harus hadir, ya, karena tujuannya sama, ya. Kemarin saya diajak kelompok Bang CP Nenggolan, Bang Pala adalah di sini gini, oke kita hadir. Tapi saya katakan jangan larang kami ketika kami juga hadir diundang orang lain, karena kita ini milik semua. Buruh tidak boleh terblok-blok. Kalau ada yang mau membuat blok-blok itu silakan aja, tetapi kita harus hadir di semua. Itu Bang Aryadi untuk kawan-kawan dari DPC Medan sama Bang Jul dari DPC Deli Serdang ya. Nah, jadi hari ini ada 3 kelompok Bang Barita, tetapi terserah mau katakan kami apa, tapi kami ada di semua kelompok itu. Seberapa yakin Abang nanti Omnibus Law ini akan ditolak? Kalau ini kembali kepada buruhnya, Ya. ya kembali kepada buruhnya. Kalau kita all out, ini pasti ditolak. Kalau all out, All out karena itu seperti apa misalnya? Teknisnya? total ya. Jadi pelumpuhan industri ya. Ya buruh memang tidak mau. Misalnya mogok makan, Mogok total. Aksi mogok total. Dan ini perlu pemahaman yang jelas kepada basis, kepada buruh. Jangan tanggung-tanggung menjelaskan. Karena ini memang ini sangat susah ini undang-undang. Bayangkan menghilangkan hak kita ya. Jadi perlu ada diskusi-diskusi lagi nanti kelompok kecil sebelum kita turun. Jadi masing-masing kalian buat kelompok di basis masing-masing. Kalian gak usah saya jari lah ya. Kalian sudah paham. Sudah ada nggak untuk melakukan aksi hari apa gitu belum? Kalau kita belum, Belum. 92 belum. Berarti hari ini masih menunggu teman-teman yang lain untuk Ya. bergabung atau gimana? Ya. Jadi gini, memang ada juga pikiran begini. Ini pembahasan di Jakarta. Ya. Lalu hentikan yang di Jakarta itu supaya tidak rusuh di daerah-daerah, supaya tidak keluar daerah-daerah. Tapi menghentikan yang di Jakarta itu kan harus orang Jakarta. Satu. Tetapi apakah bisa berhenti di Jakarta? Apakah harus ikut daerah? Ini kan juga pertanyaan juga, Bang. Nah, jadi kalau saya ditanya apakah kita bisa mengukur Jakarta bisa memastikan menghentikan itu? Menurut Bang Barita gimana kira-kira? Bisa nggak katakan DPP atau Serikat Buruh di Jakarta menghentikan pembahasan itu? Bisa nggak? Atau harus ikut seluruh daerah melakukan apa katakanlah pemogokan nasional? Mungkin. Apakah itu mungkin? Mungkin. Oke, terima kasih Bang Wala atas materi. Silakan memberikan close. Menganggap bahwa memang dengan menghentikan ekonomi dengan mogok itu suatu hal yang pasti ya untuk menolak Omnibus Law ini, berarti memang sudah menyatakan sikap siap mogok. Bisa kita bayangkan ekonomi akan berhenti sejam saja itu akan pengaruh Bang. Udah aku bayangkan nih kalau dia terstruktur semua daerah-daerah ikut, keren juga kayaknya ya. Tapi lepas dari situ ada yang perlu kita khawatirkan juga representativitas dari pemerintah. Nanti kita jawab sama-sama. Selanjutnya kepada ada sektor yang akan bahas soal ini, sektor lingkungan juga dalam Omnibus Law ini akan mempengaruhi sektor lingkungan. Misalnya soal izin perusahaan itu tanpa harus mendahului AMDAL, salah satunya akan dihapus dalam syarat untuk membuat izin. Tapi untuk selengkapnya saya persilakan waktu dan tempatnya Bang Bukhari dari Departemen apa Bang? Advokasi Walhi Sumut. Silakan Bang Ari diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mahasiswa!
Hidup agraria. Nah, di belakang itu ada teman-teman kita yang juga berjuang di sektor agraria. Ya, di sebelah sini ada sektor buruh dan ada teman-teman yang berjuang di sektor bagaimana pergerakan-pergerakan mahasiswa untuk bisa mengangkat isu-isu terkait daripada penindas rakyat. Dan di belakang itu juga ada senior kita sebenarnya, kalau kita bilang sama sebenarnya senior sama Bang Pala. Itu dia. Bang Pala ini 70-an udah ini, saya 2004, jauh sekali nih, ya kan? Nah, saya perkenalkan diri saya kalau tadi dibilang Bung Barita agak susah menyebutkan nama saya memang. Khairul Bukhari, tapi bisa dipersingkat sebenarnya. Nama saya Ari. Nah, biasa dipanggil Ari. Nah, kalau di Twitter itu namanya Irul. Nah, kalau diambil dari penggal-penggalnya saja. Nah, saya bergelut di aktivis agraria dan aktivis lingkungan itu mulai masuk di tahun 2004 sebenarnya. Di 2004 terus saya menjadi aktivis lingkungan. Terus di 2010 saya bergabung di sektor agraria. Dan pernah ikut juga mengusulkan Bung Pahala dulu mencalonkan, bakal calon sebenarnya, bakal calon untuk gubernur seingat saya. Independen ya, sama direktur saya dulu. Nah, Bang Job itu sebenarnya direktur saya di Wali Sumut. Nah, sama-sama berjuang untuk bagaimana bisa menghidupkan hak-hak rakyat. Nah, tadi disinggung Bung Barita terkait daripada bagaimana nih Omnibus Law terkait daripada di sektor lingkungan. Nah, kekhawatiran Walhi sebenarnya memang banyak pasal penggabungan di dalam daripada sektor perkebunan, kehutanan, dan undang-undang lingkungan hidup ya di dalamnya itu. Dan pertanian juga banyak undang-undang yang atau pasal